Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu bangun ruang kerucut. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk bangun ruang kerucut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kerucut merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang simetris terhadap porosnya yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kerucut sendiri memiliki sifat-sifat. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki sisi alas berbentuk lingkaran. Dapat kita lihat di sini. Berbentuk lingkaran dan juga satu sisi berbentuk bidang lengkung, selimut atau yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, ini adalah bidang lengkungnya atau yang biasa disebut dengan selimut kerucut. Nah, untuk yang kedua yaitu memiliki satu rusuk lengkung. Ini satu rusuk lengkung. Dan yang ketiga yaitu tidak memiliki titik sudut. Nah, pada bangun ruang kerucut ini tidak memiliki titik sudut, namun memiliki titik puncak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu memiliki satu titik puncak. Nah, ini adalah satu titik puncak pada bangun ruang kerucut. Nah, kerucut sendiri memiliki 3 ukuran penting yang akan digunakan untuk menghitung volume. Yang pertama yaitu jari-jari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alas kerucut ini berbentuk sebuah lingkaran. Nah, jari-jari atau radius kerucut adalah jarak antara titik pusat ke titik yang ada pada lingkaran alas. Misal dari sini ke sini. Nah, untuk yang selanjutnya diameter alas. Diameter alas kerucut adalah luas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran alas dan melalui titik pusat. Contoh, sini dari sini. Dia melalui sebuah titik pusat yang ada di tengah. Dalam sebuah lingkaran, panjang diameter lingkaran sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Nah, dari titik sini ke titik pusat itu bisa dikatakan sebuah jari-jari. Nah, maka dari itu diameter dapat dikatakan adalah panjang 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Untuk yang selanjutnya yaitu tinggi kerucut. Tinggi kerucut merupakan jarak antara titik pusat alas terhadap titik puncak kerucut. Nah, titik pusat alas seperti yang saya katakan tadi di tengah-tengah sini sampai ke atas titik puncak. Lalu yang selanjutnya yaitu selimut kerucut. Nah, selimut kerucut ini adalah sebuah sisi lengkung yang membungkus kerucut ini. Nah, letaknya berada di antara alas dan titik puncak. Sini dan sini. Ini adalah selimutnya. Dalam selimut kerucut terdapat garis pelukis. Garis pelukis adalah garis yang mewakili bagian terluar selimut kerucut. Garis pelukis tinggi kerucut dan jari-jari kerucut yang membentuk satu segitiga siku-siku. Nah, setelah kita mengetahui apa itu kerucut, maka dari itu dalam menghitung volume kerucut kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Nah, ini adalah salah satu rumus volume kerucut. Seperti yang telah dijelaskan tadi, dalam sebuah kerucut terdapat titik puncak dan juga jari-jari, maka di antara dari titik pusat ke titik puncak ini disebut dengan tinggi. Nah, untuk bidang lengkung ini disebut dengan selimut kerucut. Nah, rumusnya yaitu volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat atau jari-jari dikali tinggi. Nah, untuk pi sendiri itu terdapat 2, yaitu 22/7 dan juga 3,14. Nah, 22/7 ini dapat kita gunakan jika panjang jari-jari atau diameter merupakan kelipatan dari 7 atau dapat dibagi dengan 7. Dan untuk 3,14 dapat kita gunakan jika panjang jari-jari atau diameter bukan kelipatan dari 7 atau tidak dapat dibagi dengan 7. Nah, maka dari itu
dapat kita ketahui bahwa rumus volume kerucut adalah sepertiga dikali pi dikali r kuadrat dikali tinggi. Nah, tinggi ini sendiri yaitu ini, dan untuk jari-jari yaitu setengah dari diameter lingkaran ini atau alasnya.